Selamat datang kembali di kuliah MA 3131 Pengantar Analisis Real. Kali ini kita akan membahas fungsi monoton bagian yang pertama. Pertama, kita akan ulang terlebih dahulu definisi dari fungsi monoton. Definisi fungsi monoton, misalkan A adalah subhimpunan dari bilangan real. Fungsi f dari A ke R disebut monoton naik pada A jika untuk setiap X1 dan X2 di A dan X1 lebih kecil sama dengan X2 berlaku fx1 lebih kecil sama dengan fx2. Kemudian fungsi f dari A ke R dikatakan monoton naik sejati pada A jika untuk setiap X1 dan X2 di A dengan X1 lebih kecil dari X2 kan berlaku fx1 lebih kecil dari fx2. Selanjutnya, fungsi f dari A ke R disebut monoton turun pada A jika untuk setiap X1 dan X2 di A dengan X1 lebih kecil sama dengan X2 berlaku fx1 lebih besar atau sama dengan fx2. Selanjutnya, fungsi f dari A ke R disebut monoton turun sejati pada A jika untuk setiap X1 dan X2 di A dengan X1 lebih kecil dari X2 berlaku fx1 lebih besar dari fx2. Sebagai contoh, fungsi fx sama dengan 2x tambah 1, monoton naik sejati pada R. Demikian pula, fungsi gx sama dengan 1 per x kuadrat, monoton turun sejati pada interval 0, tak hingga. Pertama, kita akan membahas eksistensi limit sepihak dari fungsi yang monoton. Khususnya, kita akan membahas limit sepihak dari fungsi yang monoton naik. Misalkan I adalah interval buka, fungsi f dari I ke R adalah fungsi yang monoton naik pada I, dan C adalah anggota dari I. Maka limit kiri dari f ini ada, dan nilainya sama dengan supremum dari nilai fungsi fx untuk x di I dan x lebih kecil dari C. Dan juga limit kanan dari f ini ada, dan nilainya sama dengan infimum dari nilai fungsi fx untuk x di I dan x lebih besar dari C. Ilustrasinya diberikan pada gambar berikut. Kita akan membahas bukti teorema ini. Jadi, bukti dari limit sepihak dari fungsi yang monoton naik. Bukti teorema, misalkan S adalah himpunan semua nilai fx untuk x di I dan x lebih kecil dari C. Karena I adalah interval buka dan C adalah anggota dari I, maka terdapat D di I yang memenuhi D lebih kecil dari C. Sehingga FD adalah anggota dari S. Karena itu, S adalah himpunan yang tidak kosong. Karena F monoton naik, maka untuk setiap X di I dengan X lebih kecil dari C, berlaku Fx lebih kecil atau sama dengan Fc. Oleh karena itu, S adalah himpunan tak kosong yang terbatas di atas. Berdasarkan aksioma kelengkapan, himpunan S mempunyai batas atas terkecil. Misalkan L adalah batas atas terkecil dari S. Ambil sebarang epsilon positif, maka terdapat X epsilon di I dan X epsilon lebih kecil dari C, sedemikian hingga Fx epsilon lebih kecil sama dengan L dan lebih besar dari L min epsilon. Kemudian pilih delta sama dengan C dikurangi X min epsilon. Akibatnya, untuk setiap X yang lebih besar dari C min delta dan lebih kecil dari C, maka X lebih besar dari X epsilon dan lebih kecil dari C. Sehingga F X epsilon lebih besar dari L min epsilon, lebih kecil sama dengan Fx, dan Fx lebih kecil sama dengan L, lebih kecil dari L tambah epsilon. Sehingga untuk X yang terletak di antara C min delta dan C plus delta, berlaku Fx lebih besar dari L min epsilon dan lebih kecil dari L plus ditambah epsilon. Hal ini membuktikan bahwa limit kiri dari F ini sama dengan L. Yang tak lain, L adalah supremum dari himpunan S. Bukti bagian kedua,
serupa dengan bagian pertama dengan cara menukar peranan supremum dan infimum. Demikian pembahasan mengenai limit sepihak dari fungsi yang monoton. Terima kasih atas perhatiannya.